di tempat datar. Menyampaikan sabda bahagia. Yesus mengulangi sabda bahagia itu dengan mengawali sabda bahagia itu dengan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin." Siapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini merasa bahagia? Atau hari-hari ini merasa bahagia? Ada ya. Atau hari-hari belakangan ini 1-2 minggu terakhir. Ada? Pasti ada. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Siapa di antara saudara-saudari yang hadir ini yang miskin? Ada? Yang merasa atau mengaku saya ini miskin. Tidak ada. Puji Tuhan. Yang hadir di sini tidak ada yang miskin. Ini kabar baik. Ya, Injil itu kabar baik. Dan Bapak Ibu adalah Injil yang hidup, yang membawa kabar baik. Tidak ada yang miskin. Lantas sebenarnya siapa orang miskin itu? Kalau tidak termasuk saudara-saudari. Siapa? Yang bisa digolongkan sebagai orang miskin. Bahagia lagi. Miskin bahagia. Siapa itu? Siapa? Nabi Yeremia memberikan jawaban. Membantu kita menjawab pertanyaan ini. Membantu kita untuk merenungkan dan menemukan jawaban siapakah sejatinya orang miskin itu. Jangan-jangan orang miskin itu justru Anda, saudara-saudariku yang hadir di gereja ini. Jangan-jangan. Nabi Yeremia tadi katakan, ya dalam bacaan pertama kitab Yeremia bab 17. Di ayat 7. Nabi bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku, siapa di antara Anda yang hari-hari ini atau yang selama ini bekerja, melayani, dengan mengandalkan Tuhan? Tidak ada. Berarti Bapak Ibu saudara-saudari selama ini mengandalkan kekuatan sendiri.
Ingat kecaman Nabi Yeremia di ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang menjauh dari Tuhan. Dibedakan oleh Nabi Yeremia. Siapa sejatinya orang yang miskin? Yaitu orang yang dalam hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Dan ini bisa dimiliki oleh siapapun. Orang miskin yang benar-benar miskin bisa dalam hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena dari dirinya sendiri tidak ada apapun yang bisa diandalkan. Dan orang yang kaya juga bisa menjadi miskin di hadapan Allah. Karena mengandalkan Tuhan dalam bekerja, mengandalkan Tuhan dalam berusaha. Sehingga hasil yang diperoleh bukan jasa manusia. Apa yang dihasilkan, yang dalam bentuk harta, yang mengelimpah, yang mengalir dari waktu ke waktu, bukan karena semata-mata skill, keahlian, atau karena otaknya, atau karena studinya. Tetapi semua itu dikerjakan oleh Tuhan melalui dirinya. Aku dipakai oleh Tuhan untuk bekerja, untuk melayani. Sehingga apa yang saya hasilkan bukan jasa saya. Kalau Tuhan tidak bekerja di dalam diri saya tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang diakui oleh Santo Agustinus, seorang uskup dari Hippo Afrika Utara itu. Dia pernah berkata, tanpa Allah dan rahmat-rahmatnya manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simpel, orang bisa tak berdaya, tak mampu melakukannya tanpa rahmat Tuhan. Maka si kecil dari Lisieux, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, pernah berkata, segala-galanya adalah rahmat. Inilah cara pandang dia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak mengandalkan diri sendiri. Segala-galanya adalah rahmat. Contoh yang paling simpel dia pernah bilang, hanya mau mengambil jarum yang jatuh di lantai saja. Tidak bisa. Kalau bukan karena rahmat Allah. Ini diimani oleh Santa Teresia. Tangan ini enggak bisa terulur mengambil jarum yang jatuh di lantai. Kalau tidak karena rahmat Tuhan. Ini baru hal yang kecil. Apalagi dalam hal-hal yang lebih besar dan lebih besar lagi. Manusia tidak dapat melakukannya tanpa Tuhan. Maka mengandalkan Tuhan
dan rahmat-rahmatnya menjadi penting. Dan inilah sikap orang miskin di hadapan Allah. Yesus memuji orang-orang miskin. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Dan orang miskin itu berbahagia bukan karena kemiskinannya. Bukan karena tidak punya apa-apa. Kalimat berikutnya, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Orang miskin berbahagia karena mereka punya kerajaan Allah. Diberi kerajaan Allah. Allah meraja. Itulah kerajaan Allah. Allah meraja di dalam dia, di dalam hidupnya, karena dia sebagai orang miskin selalu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri, manusia tidak akan mampu. Jadi penting memiliki sikap seorang miskin di hadapan Allah yang mau mengandalkan Allah dan rahmat-rahmatnya, bukan mengandalkan diri sendiri yang dari dirinya tidak akan mampu tanpa Allah. Itu disadari oleh Santa Faustina. Dalam buku harian Santa Faustina di nomor 154, dia berdoa begini. Aku mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau selalu menyertaiku dan memberiku kekuatan. Lalu dia beri alasannya. Karena Engkau dapat melakukan segala sesuatu, sedangkan aku tidak dapat melakukan sesuatu pun dari diriku sendiri. Doa ini adalah doa seorang miskin. Doa seorang yang tidak mau mengandalkan diri sendiri. Doa seorang yang mau mengandalkan Tuhan. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia tadi. Yeremia 17 di ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Ada kesaksian bagus dari seorang kudus. Namanya Santa Teresa dari Avila, seorang kudus asal Spanyol di abad 16. Dengan jujur ia menulis di buku autobiografinya bab 19. Dia bilang, mengandalkan kekuatan diriku sendiri, inilah yang menghancurkan aku. Mengandalkan kekuatan diriku sendiri, inilah yang menghancurkan aku. Dia mengalami betul menjadi seorang yang mau mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatan sendiri, dengan tidak berdoa,
Dia sharingkan di situ bahwa dia ditipu oleh setan untuk tidak berdoa. Gak apa-apa kamu tidak berdoa, toh cuman hari ini saja. Tidak mempengaruhi dalam hidupmu, dalam panggilanmu, dalam pekerjaanmu, dalam karyamu. Gak apa-apa, gak berdoa. Tuhan tahu kok. Oh iya ya, enggak apa-apa ya. Kalau dia turuti. Di suatu hari, ia mulai merasakan dampaknya. Bagaimana kalau hidup tanpa doa? Ya. Apa yang ia rencanakan mulai kacau. Ini mulai gagal, itu mulai gagal. Ini ada halangan besar, dan seterusnya. Itulah yang dia sebut menghancurkan aku. Mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah yang menghancurkan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa mengecek sendiri. Silakan bikin usaha, bikin proyek, bikin ini, bikin itu. Gak usah berdoa, gak usah mengandalkan Tuhan. Nanti akan bagaimana hasilnya. Silakan dicek. Jadi kalau nggak percaya, silakan lakukan. Ya, bikin proyek, bikin sesuatu, nggak usah berdoa. Santa Teresia sudah mengalami itu. Bahwa doa itu penting. Doa permohonan itu penting. Karena doa permohonan itu mengungkapkan bahwa seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri oleh dirinya sendiri. Ia harus minta kepada Tuhan yang adalah sumber segala rahmat. Sumber itu tidak dari manapun, tetapi dari Allah. Maka Santo Yohanes Maria Vianney, seorang kudus terkenal di Perancis, bilang begini dalam sebuah katekese untuk umat. Manusia adalah ciptaan yang miskin, yang harus minta segala sesuatu kepada Allah. Meminta segala sesuatu. Bukankah itu pekerjaan seorang pengemis? Yang benar-benar miskin, sehingga untuk makan tidak bisa tanpa uluran tangan orang lain. Apalagi kalau sudah miskin, ditambah lagi mungkin sakit penyakit tertentu, sehingga tidak ada pekerjaan lain selain harus meminta dan meminta. Maka dalam katekesi tentang doa, Paus Fransiskus pun berkata, di hadapan Allah kita semua adalah pengemis. Ya, pengemis yang dalam segala hal harus minta kepada Allah. Maka apa yang kita miliki, yang kita nikmati setiap hari, sesungguhnya semua ini adalah kemurahan Allah.
Baik yang kita minta secara eksplisit maupun yang tidak kita minta secara langsung. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan untuk hidup. Allah berikan itu. Karena Ia tidak pernah berhenti memberi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita tanggapi pesan Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Entah de facto miskin, entah de facto kaya. Tapi miskin yang diminta oleh Yesus adalah orang yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap hari. Entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan. Mengandalkan Tuhan bukan kekuatan sendiri. Maka berangkat dari pengalaman itu, Santa Teresa dari Avila mengatakan juga di buku autobiografi. Ketika dia melihat orang lain melayani dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Dia bilang begini, saya sangat sedih melihat orang-orang yang melayani Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Mengapa dia sedih? Karena dia sudah mengalami mengandalkan kekuatan sendiri hanya membuat diri hancur. Gagal, nggak berhasil. Karena sejatinya keberhasilan, kelancaran, kesuksesan, semua itu adalah karya Tuhan. Diberikan oleh Tuhan selama orang itu mau membuka diri dan mau mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Sehingga apa yang diperjuangkan setiap hari akhirnya bisa berhasil. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita perjuangkan, mari kita lakukan dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Juga bagi anak-anak yang masih studi, yang masih belajar, jangan mengandalkan otak saja. Jangan hanya mengandalkan kepintaran yang dimiliki. Bahwa setiap usaha, setiap hari dalam doa, persembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan ikut bekerja, ikut terlibat, baik dalam hal-hal kecil, maupun juga dalam hal-hal yang besar. Pengalaman menunjukkan banyak orang gagal karena tidak melibatkan Tuhan dalam perjuangan mereka. Banyak orang gagal karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Maka sabda Tuhan hari ini perlu kita renungkan supaya yang kita dengar dari Tuhan bukan kecaman, tetapi sabda bahagia. Berbahagialah hai kamu yang dalam seluruh hidupmu, karyamu, dan pelayananmu, kamu mau mengandalkan aku, Tuhanmu. Semoga pesan seperti itu yang kita dengar dalam telinga hati kita. Entah hari ini maupun hari-hari ke depan. Karena mau menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Yakni orang-orang yang mau mengandalkan Dia
bukan kekuatan diri sendiri. Tuhan memberkati.